Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di kelas matematika ya. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, masih bab 1 bilangan berpangkat. Nah, kali ini mengenai bilangan pecahan berpangkat. Mengingat ya, kemarin kalian sudah belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, pada pertemuan kali ini secara daring, kalian belajar tentang bilangan pecahan berpangkat. Nah, mengingat ya, sifat-sifat bilangan berpangkat kemarin untuk perkalian ya, jika ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkat tinggal dijumlahkan. Kemudian untuk pembagian, pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkat tinggal dikurangi saja. Kemudian perpangkatan bilangan berpangkat, jadi ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan ya. Kemudian perpangkatan pada perkalian bilangan. A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian untuk pangkat 0, ya berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan syarat bilangan pokoknya itu bukan bilangan 0. Jadi A-nya ini bukan bilangan 0. Berapapun itu ya, baik itu berupa variabel berpangkat 0, maka hasilnya 1. Kemudian kemarin terakhir ya, pertemuan sebelumnya yaitu tentang pangkat negatif. Jadi jika ada A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sekarang kalian belajar bilangan pecahan berpangkat. Jadi ada suatu bilangan pecahan, kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan tertentu ya. Jadi A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Bilangan pecahan berpangkat. Nah, sebelumnya perhatikan contoh berikut. Jadi ada suatu pecahan kemudian berpangkat. Nah, di sini 2 per 3 pangkat 3. Maka hasil operasinya 2 per 3 ini ya. 2 per 3 ini dikalikan berulang sebanyak 3 kali karena berpangkat 3. 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Kemudian tinggal mengalihkan pembilangnya dan penyebutnya sendiri-sendiri ya masing-masing. 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Maka sama halnya dengan 2 dikali berulang sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 per 3-nya dikali berulang sebanyak 3 kali per 3 pangkat 3. Sehingga 2 per 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, untuk 5 per 6 pangkat 4, coba kalian selesaikan sendiri ya, hasil operasinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Kemudian contoh yang ketiga, ini yang akan Bu Faik bahas, 3 per 9 pangkat negatif 3. Nah, ingat, bilangan berpangkat negatif. Jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jika ada bentuk 3 per 9 pangkat negatif N, kita ubah saja ya bentuknya ke dalam pangkat positif. Nah, seperti apa? Jadi, tinggal balik saja ya. Jadi penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Jadi dasarnya dari rumus ini tadi ya, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga di sini 9 per 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya jadi positif ini. 3 per 9-nya tinggal balik saja. Ini gampangannya seperti itu ya.
Nah, berikutnya hasil operasinya berarti 9/3 pangkat 3 itu 9/3 dikali berulang sebanyak 3 kali. Jadi 9/3 kali 9/3 kali 9/3. Sama dengan pembilangnya 9 kali 9 kali 9 per 3 kali 3 kali 3. Jadi 9 dikali berulang sebanyak 3 kali, berarti 9 pangkat 3 per 3-nya dikali berulang pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk berikutnya coba dikerjakan sendiri. Berikutnya soal latihan, ini akan Bu Faik bahas satu saja dari masing-masing soal. Tapi yang dibahas cuma 2 soal saja. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Nah, ingat kembali sifat dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dibagi ya, operasi pembagian dan bilangan pokoknya sama, jadi di sini bilangan pokoknya sama-sama 4, maka bentuk sederhananya tinggal kurangi saja pangkatnya. Jadi 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, coba untuk yang B, C, D ini kalian kerjakan sendiri. Kemudian yang nomor 2, nah ini soalnya lebih kompleks ya, jadi lebih panjang. Nah, tapi di sini diminta mengubah dalam bentuk paling sederhana. Jadi tidak mencari hasilnya ya, hanya mengubah bentuk paling sederhana. 16 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, pertama, karena ini kan bentuknya bilangan pokoknya tidak sama semua ya. Jadi di yang atas ini pembilangnya 16, ini 4, ini 2, kan tidak sama ya. Tapi kita bisa ubah menjadi bilangan pokoknya yang sama. Caranya bagaimana? Jadi bilangan yang besar ini kita ubah dalam bentuk bilangan pokok yang paling sederhana. Jadi berapa pangkat berapa sama dengan 16. Yang paling kecil ya. Nah, ternyata bisa, yaitu 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi kita samakan bilangan pokoknya ini menjadi bilangan pokok 2 semua. Nah, yang 4 diubah juga jadinya 2 pangkat 2. Nah, ini kenapa kok dikurung? Karena masih ada pangkat di luar ini ya. Jadi pangkat 5. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. 2 pangkat 4-nya ini adalah 16, pangkat 5-nya ini yang di luar. Kemudian 4 diubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini ya kan 4 pangkat 2. Nah, 2-nya di sini di luar. 2 pangkat 3 tetap. Nah, sehingga di sini bentuk bilangan pokoknya jadi sama semua, sama-sama 2. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, maka nanti berlaku sifat-sifat perkalian, sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Karena di sini ada pembagian juga ada perkalian. Nah, sehingga menjadi 2 pangkat. Nah, ini sifat yang ketiga ya. Jadi bilangan pangkat berpangkat, maka pangkatnya tinggal kalikan. Jadi 4 kali 5 20. Kemudian yang bawah ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi, berarti tinggal ngalikan pangkatnya 2 kali 2 4, 2 pangkat 4. Nah, berikutnya ini sudah kelihatan ya, sudah sama semua bilangan pokoknya, sama-sama 2, maka berlaku sifat-sifat bilangan berpangkat. Karena di sini ada pembagian, maka bisa diubah dalam bentuk pangkat yang sederhana, yaitu tinggal mengurangi pangkatnya. Jadi pangkat yang atas ini dikurangi dengan pangkat yang bawah atau pangkat dari penyebutnya ini.
Sehingga 22 dipangkatkan 20 dikurangi 4 dikurangi 3. Sama dengan 2 pangkat 13. Nah, silakan untuk yang B, C, dan D ini kalian kerjakan sendiri. Nah, di sini soal latihannya ada 6. Silakan kalian kerjakan di buku tugas. Terima kasih, semoga bisa dipahami.